menurut Alkitab. Nah, ini merupakan respon terhadap sebuah ajaran yang dimasukkan di dalam YouTube oleh seseorang, dan di mana di sana dia memberikan judul yaitu konsep keselamatan Kristen. Di sana dia menggunakan teks di 2 ayat 8, 9, 10 untuk melandasi pengajarannya tentang hal tersebut. Dan ketika dia menguraikan ayat itu, dia berpendapat bahwa kasih karunia itu mendapat tempat yang tertinggi menurut Paulus, dan dia mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah penyebab seseorang diselamatkan, bukan karena iman. Dan iman itu hanya sekedar sarana yang digunakan di dalam keselamatan. Lalu kemudian dia memberikan sebuah ilustrasi tentang seseorang yang mau ke Bogor. Dia menggambarkan Bogor ini sebagai keselamatan yang merupakan karunia Allah itu sendiri. Lalu kemudian menuju ke sana itu dengan menggunakan angkot, di mana angkot ini digambarkan sebagai iman. Jadi bahwa dia mengatakan bahwa angkot atau iman itu gak penting-penting amat, dia bilang. Karena yang terpenting itu adalah keselamatan yang adalah merupakan anugerah Allah. Anugerah Allah ini yang terpenting, tapi iman itu gak penting-penting amat. Ya, tadinya kan dia mengatakan stop untuk beriman karena supaya selamat. Dia mengajarkan seperti itu ya. Dia menganjurkan orang-orang untuk berkata, mari beriman supaya selamat. Itu harus di stop katanya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa iman itu gak penting-penting amat. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kalau begitu manusia ngapain? Dia bertanya demikian dan dia menjawab sendiri bahwa manusia gak ngapa-ngapain, dia bilang. Ya, kalau kita mau memahami kalimat gak ngapa-ngapain menurut kata-katanya yang sebelumnya di mana dia menstop orang untuk beriman supaya selamat, lalu dia mengatakan iman itu gak penting-penting amat, berarti bahwa gak ngapa-ngapain kalau mau selamat itu berarti termasuk juga dalam hal beriman. Jadi kita tidak perlu beriman karena iman itu gak penting, dan dia melarang kita untuk mengajak orang beriman supaya selamat, dan karena itu kita gak perlu ngapa-ngapain untuk selamat. Ya, itu menurut tangkapan saya di dalam video tersebut ya. Dan kami juga sudah berdiskusi di Facebook dan mengenai hal itu ya. Kemudian itu adalah pernyataan dia ketika dia mengeksposisi Efesus pasal 2 ayat 8-9. Nah, sekarang saya akan memberikan tanggapan terhadap pengajarannya tersebut. Nah, kita melihat ya dalam Efesus 2 ayat 8-9. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kata sebab di dalam Efesus 2 ayat 8, itu terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 5. Jadi Paulus sudah mengatakan hal tersebut di ayat 5 dengan dia mengatakan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia itu sudah dikatakan Paulus sebelum dia menyampaikannya di ayat yang ke-8. Lalu di ayat 8 diulangi lagi bahwa oleh, ya dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata sebab di sana menunjukkan bahwa kasih karunia itu adalah penyebab seseorang diselamatkan. Jadi mengapa kita diselamatkan? Sebabnya adalah karena kasih karunia Allah sendiri. Kalau Allah tidak berkasih karunia kepadamu, Allah tidak memberikan anugerahnya kepadamu, maka mustahil engkau bisa diselamatkan. Nah, itu maksud daripada kata-kata sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kemudian kita melihat kata-kata yang lainnya, yaitu oleh iman, ya kan? Katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Oleh iman ini maksudnya apa? Ya. Oleh iman, atau ada orang mengatakan yang lebih tepat itu adalah melalui iman, ya kan? Melalui iman itu Wycliffe berkata begini ya, seorang penafsir Wycliffe dia mengatakan demikian, bahwa iman itu bukan penyebab keselamatan, ya, tetapi merupakan sarana, dikatakan Wycliffe ya, hanya merupakan sarana penyaluran melalui mana keselamatan sampai kepada kita. Nah, itu maksud kata-kata melalui iman ya, atau oleh iman di sana. Itu merupakan alat saja atau sarana yang digunakan Allah ya, melaluinya di mana keselamatan itu bisa sampai kepada kita. Nah, itu arti kata melalui iman. Jadi kalau tadi kata kasih karunia atau kata Yunaninya charis itu berarti merupakan penyebab keselamatan, maka melalui iman itu adalah alat yang digunakan supaya keselamatan itu boleh sampai kepada kita. Nah, lalu kita melihat kata selanjutnya, yaitu ada kata itu di sana ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Kata itu sebetulnya ada kata dan di sana kalau kita melihat dalam bahasa aslinya. Jadi kata dan itu dalam bahasa Yunani disebut kai touto. Ya. Nah, menurut beberapa penafsir, misalnya A.T. Robertson, lalu kemudian Lenski dan juga Wycliffe, mereka mengatakan kata-kata dan itu di dalam teks Efesus 2 ayat 8 itu adalah tidak menunjukkan kepada dua kata sebelumnya, yaitu kata charis ataupun berarti kasih karunia dan juga kata pistis yang berarti iman. Jadi bukan menunjuk pada kedua kata Yunani itu, bukan menunjuk pada kata kasih karunia dan kata iman, tidak. Tapi kata dan itu di dalam teks tersebut, ya kan? Itu menunjukkan kepada tindakan menyelamatkan, mengacu kepada seluruh tindakan menyelamatkan. Itu menurut Wycliffe ya. Jadi bahwa itu adalah merupakan karya ilahi yang menyelamatkan, seluruh tindakan ilahi tersebut yang menyelamatkan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kata dan itu pada kalimat ayatnya yang ke-8. Jadi di sini sebetulnya Paulus sedang ingin membedakan antara kasih karunia yang merupakan penyebab keselamatan melalui iman itu ya, dengan hal-hal lain, yaitu mengenai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam ayat yang ke-9. Jadi Paulus sedang mengkontraskan antara kasih karunia dengan perbuatan manusia. Jadi bahwa dalam konteks Alkitab, perbuatan manusia itu merupakan efek daripada kasih karunia tadi itu, merupakan hasil daripada iman tadi itu. Makanya itu menghasilkan perbuatan yang baik. Sekarang, apakah kasih karunia itu lebih penting daripada iman? Nah, tadi kan kita sudah melihat bahwa Paulus itu lebih menekankan kasih karunia daripada iman ya. Tadi saya setuju dengan pendapat daripada pemateri dalam video yang saya tanggapi ini. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu penyebabnya adalah kasih karunia dan iman adalah sarana. Saya sepakat dengan dia. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah karena Paulus menekankan kasih karunia di sana, lalu kemudian iman itu menjadi tidak penting? Ya, kalau kita melihat konteksnya, memang Paulus memang lebih memberikan porsi yang lebih kepada kasih karunia. Kenapa? Karena kata Yunani charis yang diterjemahkan kasih karunia itu ditulis sebanyak 3 kali dalam Efesus pasal 2. Misalnya dalam Efesus pasal 2 ayat 5, 7, dan yang ke-8. Di situ muncul kata charis dan itu dicatat sebanyak 3 kali. Kasih karunia dicatat sebanyak 3 kali, tapi kata iman
dalam Efesus pasal 2 cuma dicatat satu kali, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8. Cuma satu kali itu saja. Dan karena itu Paulus terlihat memang lebih memfokuskan kepada kasih karunia itu, lebih menekankan kasih karunia ketimbang iman. Tetapi pertanyaannya, apakah karena Paulus lebih menekankan kasih karunia, kemudian kita mengabaikan iman itu sendiri? Tentunya tidak seperti itu ya. Mengapa sampai terjadi penekanan kepada kasih karunia? Ternyata menurut konteks pada waktu itu, bahwa jemaat Efesus pada waktu itu mempunyai pandangan yang keliru antara hubungan antara kasih karunia dengan perbuatan. Ya. Di dalam ayat yang ke-9, yang pekerjaan atau perbuatan tersebut. Mereka mempunyai pandangan yang salah, bahwa mereka beranggapan bahwa keselamatan itu bisa dicapai lewat perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bahwa tidak ada karya ilahi di sana. Perbuatan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu bisa mencapai manusia. Dan karena itu makanya Paulus menghancurkan pandangan itu dan dia menekankan kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam Efesus pasal 2. Tujuannya adalah bukan untuk menyingkirkan iman atau menomorduakan iman atau mengutamakan kasih karunia lebih penting daripada iman, tidak. Tetapi karena dia ingin menghancurkan pandangan orang-orang di Efesus pada waktu itu yang berpandangan salah mengenai perbuatan baik yang mempunyai andil untuk keselamatan. Jadi itu konteksnya mengapa adanya penekanan kasih karunia di dalam Efesus pasal 2. Nah makanya dia mengatakan, Paulus menuliskan, itu bukan pekerjaanmu. Ya kan? Tidak ada pekerjaan kita di sana ya. Tetapi adalah pemberian Allah. Lalu Paulus menekankan ya supaya kita jangan sombong ya. Dia mengatakan bahwa jangan kamu memegahkan dirimu. Ayat 9b. Artinya jangan kamu memegahkan dirimu, itu maksudnya bahwa jangan andalkan perbuatanmu sebagai jasa yang olehnya kamu diselamatkan. Ya. Nah karena itu di sanalah, di dalam konteks itulah kenapa kata Yunani karis ataupun kasih karunia itu begitu ditekankan oleh pada Rasul Paulus. Lalu apakah karena kasih karunia menjadi penekanan dalam Efesus tersebut lalu kemudian kita membuang saja iman? Tidak ya, seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Latar belakangnya itu seperti apa? Tentunya tidak, Paulus tidak memaksudkan bahwa kita membuang iman. Tidak. Iman seperti yang sudah saya katakan tadi adalah alat atau sarana yang digunakan Allah supaya keselamatan itu sampai kepada kita ya. Anda tidak akan pernah bisa selamat dengan mengesampingkan iman kepada Kristus. Jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa selamat ya kan karena anugerah Allah itu tanpa saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah mimpi ya. Keselamatan yang merupakan anugerah Allah itu akan mendorong kita untuk beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini adalah satu paket yang tidak pernah bisa dipisahkan ya. Jangan kita menonjolkan kasih karunia Allah dan mengabaikan iman. Tidak ya. Keduanya itu adalah satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak bisa dipecah belahkan satu dengan yang lainnya ya. Memang bahwa anugerah Allah itu yang membuat kita beriman, atau iman itu adalah pemberian Allah ya dalam Efesus 1 ayat 29. Tetapi bukan berarti kita bersikap cuek ya, acu tak acu ya, karena itu adalah pemberian Allah. Kalau begitu ya sudah, kita bersikap masa bodoh saja ya. Terserah, nanti kan Tuhan akan beracara dalam hidup kita, Dia akan mengaruniakan kita kasih karunia tersebut supaya kita diselamatkan. Ya, itu tentunya merupakan sikap yang keliru karena terlalu menekankan satu sisi tapi mengabaikan sisi yang lainnya. Nah sekarang, setelah saya sedikit menguraikan teks tersebut, sekarang pertanyaannya adalah, lalu kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia Allah ataukah karena iman?
Nah, kembali lagi dalam Efesus 2 tadi jelas sekali dikatakan ayat 8 bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman. Ya, tentunya iman di sini adalah iman kepada Kristus ya. Jadi bahwa kasih karunia itu merupakan penyebab kita diselamatkan ya. Dan iman itu adalah alat atau sarana di mana keselamatan itu mencapai kepada kita. Allah memberikan kita kasih karunia dan itu menyebabkan kita beriman kepada Dia karena iman itu adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah, pemberian Allah, dan karena itu kita tidak pernah bisa memisahkan kedua hal ini. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak ada satu yang lebih besar atau lebih penting, tetapi keduanya diajarkan dalam Alkitab dan harus mendapat perhatian ya kan oleh kita. Jadi bahwa kasih karunia itu adalah bagiannya Allah, tindakannya Allah, pemberiannya Allah, tetapi iman yang adalah alat sarana itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang berdosa untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada sisi kedaulatan Allah, ada sisi kasih karunia Allah yang merupakan anugerah pemberian Allah, tapi juga ada sisi yang lain yang merupakan alat sarana yang merupakan tanggung jawab kita, yaitu beriman kepada Kristus. Kedua hal ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, itu adalah uraian singkat saya terhadap Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan sekarang saya akan menjawab pernyataan daripada pemateri dalam video tersebut ya. Ada 3 pernyataan. Yang pertama dia mengatakan begini. Stop katakan mari beriman supaya diselamatkan. Itu mulai menit yang ke-3, 55 detik ya. Nah, saya menjawab begini. Kalau memang kita disuruh untuk stop beriman supaya selamat, ya kan? Bagaimana itu bisa cocok ya dengan ayat-ayat yang lain daripada Rasul Paulus yang menekankan bahwa kita harus percaya kepada Kristus supaya kita diselamatkan. Misalnya, kalau kita melihat di dalam Kisah 16 ayat 31, di situ ada percakapan antar kepala penjara dengan Paulus ya, rasul-rasul lain di sana waktu itu. Kepala penjara itu bertanya kepada Paulus ya, apa yang harus aku perbuat supaya selamat? Paulus menjawab apa? Paulus tidak menjawab, oh stop, kamu jangan beriman supaya selamat. Paulus ngomong begitu? Tidak. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-31, Paulus mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kata percayalah di sana ya, pistewo dalam bahasa Yunani itu merupakan kata perintah di sana. Percayalah. Ya, percaya apa? Ya, maksudnya kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Supaya apa? Kamu diselamatkan. Nah, kalau tadi kita dikatakan stop beriman supaya selamat, lah ini kan menabrak kata-kata para rasul ya. Paulus dalam Kisah 16 ayat 31 yang memerintahkan kita percaya untuk diselamatkan. Lalu kalau kita melihat dalam Galatia 2:16, Paulus di sana memberikan syarat pembenaran. Orang dibenarkan itu diselamatkan karena apa? Ya kan? Diselamatkan melalui apa? Kita diselamatkan melalui iman, kata Paulus ya. Dalam Galatia 2:16. Kata-kata melalui dalam Galatia 2:16 itu menggunakan kata Yunani dia. Itu sama persis dengan yang digunakan oleh Efesus 2:8. Lalu kemudian kata iman dalam Galatia 2:16 yang dimana melalui iman kita itu dibenarkan. Itu juga sama persis dengan kata iman ya, pistis dalam Efesus 2:8 sama persis. Ya. Dan di dalam Galatia 2:16 ini ditekankan bahwa melalui iman kita dibenarkan. Nah, kalau kita dikatakan stop beriman supaya selamat, ya ini akan menabrak lagi Galatia 2:16 di mana keselamatan atau dibenarkan pembenaran itu sehingga menyebabkan kita selamat itu diperoleh melalui iman. Kalau kita disuruh stop
wah, bisa rusak ya kepercayaan kita terhadap teks di dalam Alkitab, saudara ya. Di samping kalau kita melihat Efesus 2 ayat 8 tadi, Paulus tidak pernah memaksudkan bahwa karena dia menekankan kasih karunia lalu dia menstop untuk beriman. Tidak. Paulus tidak memahami seperti itu, Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa sampai di sana ditekankan kasih karunia? Karena konteks latar belakangnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu karena jemaat Efesus mempunyai pandangan yang keliru tentang perbuatan baik yang mempunyai andil dalam keselamatan, bahwa mereka usaha mereka dengan perbuatan mereka bisa diselamatkan. Nah, pandangan yang keliru itulah makanya Paulus kemudian menghancur leburkan teori tersebut dengan menekankan habis-habiskan karis ataupun kasih karunia di dalam Efesus pasal 2. Nah, itu konteksnya. Bukan berarti Paulus mengabaikan atau mengesampingkan iman atau menyuruh kita menstop beriman kepada Yesus. Tidak sama sekali ya. Jadi itu yang pertama yang saya tidak sepakat dengan pembicara di dalam video tersebut. Lalu yang kedua dia mengatakan begini. Dia berbicara tentang Efesus 2 ayat 8, kemudian dia memberikan ilustrasi ya. Ada orang yang memberikan ilustrasi tentang Bogor dan angkot. Orang mau ke Bogor, ini Bogor adalah tujuannya. Lalu kalau kita ke Bogor, kita menggunakan angkot. Lalu pembicara dalam video tersebut menggunakan ilustrasi tersebut dan dia menerapkan ke dalam teorinya ya, teori keselamatan. Bahwa Bogor ini adalah keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan, tapi kemudian angkot ini adalah iman. Dia gambarkan sebagai iman untuk mencapai Bogor, untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa angkot ataupun iman ini nggak penting-penting amat menurut dia. Menurut dia yang terpenting itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Allah ini yang penting. Ya. Keselamatan anugerah Allah yang penting daripada iman itu sendiri. Ya. Nah, apakah benar demikian, saudara? Bahwa iman itu enggak penting-penting amat. Tentunya tidak seperti itu ya. Yang pertama bahwa ilustrasinya itu mungkin keliru ya. Karena dia menggunakan ilustrasi Bogor dan angkot ya. Kalau kita mau ke Bogor, kita bisa tidak hanya lewat angkot, bisa juga naik motor, bisa juga naik kendaraan pribadi, naik mobil, bisa jalan kaki. Tapi kalau iman tidak bisa dilakukan dengan cara lainnya selain kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak ada cara lain. Itu satu-satunya cara. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara lain di luar cara itu. Tidak bisa. Jadi ilustrasinya keliru ya. Dalam sisi ini kita mau selamat, satu caranya, satu alat, satu sarana yang kita harus gunakan yaitu apa? Beriman kepada Kristus. Berarti sarana ini merupakan hal yang penting dan satu-satunya cara yang harus kita tempuh kalau kita ingin diselamatkan. Kalau memang iman itu gak penting-penting amat, sekali lagi itu akan menabrak ayat-ayat lain di mana Paulus menekankan keselamatan itu keselamatan itu melalui iman ya. Ada juga ayat-ayat lain, misalnya Yohanes juga menekankan hal itu. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bahwa kita percaya kepada Yesus menyebabkan kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Lalu dalam Kisah 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, Roma 10 ayat 9 dan 10, begitu banyak sekali ayat yang mencatat bahwa iman itu menduduki posisi yang penting, ya kan? Melalui imanlah kita bisa diselamatkan. Ya, dan itu tidak bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 tadi, yang menjelaskan bahwa melalui iman, ya kan, kita diselamatkan. Yang ketiga, pembicara dalam video itu mengatakan, lalu manusia ngapain ya untuk selamat? Dia menjawab bahwa ya manusia nggak ngapa-ngapain, dia bilang, untuk selamat. Nah itu ada di menit 7 detik yang ke-23.
Itu diulangi lagi dalam menit 15:30. Nah, maksudnya nggak ngapa-ngapain itu bukan berarti kita malas-malasan menurut dia ya. Tetapi bahwa maksudnya itu ada di dalam batin itu bergelut habis-habisan untuk cari Tuhan katanya. Karena tak ketemu-ketemu, maka pada akhirnya kita diketemukan Tuhan. Nah, itulah konsep keselamatan Kristen. Jadi untuk selamat menurut pembicara itu mengatakan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita melihat pengertian nggak ngapa-ngapain, maksudnya apa? Maksudnya menurut dia dalam batin seseorang dia percaya ada bergelut di sana, ada pergumulan untuk mencari Tuhan. Dan dia berusaha mencari Tuhan, tetapi karena dia tidak pernah menemukan Tuhan, lalu Tuhanlah yang datang kepada dia memberikan kasih karunia supaya dia diselamatkan. Nah, itulah konsep keselamatan menurut Kristen, menurut pembicara tersebut ya. Nah, apakah betul seperti itu? Tentu saja tidak. Sekali lagi Paulus tidak memaksudkan hal tersebut ya. Paulus tidak mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa iman itu enggak penting-penting amat. Ya kan? Tidak seperti itu. Ataupun bahwa iman itu bahwa untuk mencapai selamat kita itu enggak perlu ngapa-ngapain ya. Seperti pernyataannya yang ketiga ini saudara ya. Kalau memang kita enggak perlu ngapa-ngapain, kembali lagi seperti jawaban saya yang pertama dan kedua, bagaimana kita harus melaksanakan perintah Alkitab atau perintah yang dianjurkan kitab suci oleh para rasul bahwa melalui iman itu kita boleh selamat. Ya, iman itu merupakan sarana atau alat bagi kita yang harus kita terapkan supaya kita beroleh selamat. Jangan pernah bermimpi saudara bisa selamat tanpa iman percaya kepada Kristus. Kalau saudara lakukan itu, maka yang saudara dapatkan adalah kebinasaan, penghukuman yang kekal selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah. Dan itu menunjuk pada sebuah kengerian yang luar biasa. Coba saja ya Anda sebagai pembicara dalam video tersebut menyuruh teman saudara atau keluarga saudara yang belum percaya Yesus, lalu mengatakan, kamu jangan percaya Yesus ya. Stop kamu beriman ya untuk mencapai keselamatan. Coba katakan seperti itu. Ya, berani tidak saudara mengatakan seperti itu? Saudara katakan, gak perlu ngapa-ngapain supaya selamat. Ya kan? Berani tidak mengatakan seperti itu? Nah, tentunya sekali lagi saya mengatakan bahwa Paulus tidak memaksudkan teks dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, bahwa kita gak perlu ngapa-ngapain untuk selamat. Tidak sama sekali ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, tetapi sarananya adalah, alatnya adalah iman itu sendiri. Kalau memang pembicara tersebut mengatakan bahwa gak ngapa-ngapain itu, maksudnya kita jangan berbuat baik untuk mencapai surga, nah itu saya setuju. Tapi kalau gak ngapa-ngapain itu berarti bahwa kita gak perlu beriman kepada Tuhan ya. Karena konteksnya seperti itu ya, dia menyuruh stop beriman ya. Lalu iman itu gak penting menurut dia. Lalu kita dianjurkan untuk gak ngapa-ngapain untuk selamat. Nah itu sebuah kesalahan yang fatal, yang tidak sesuai dengan maksud Paulus dalam Efesus pasal 2. Dan juga banyak ayat-ayat lain di mana para rasul menganjurkan kita untuk beriman ya. Supaya selamat. Nah, itu jawaban-jawaban saya saja. Dan sangat jelas ya sekali bahwa sekalipun Paulus menekankan kasih karunia atau karis di dalam Efesus 2, tapi dia tidak memaksudkan bahwa karis atau kasih karunia itu menggeser posisi iman, atau bahwa kasih karunia itu lebih penting daripada iman. Tidak seperti itu. Keduanya merupakan hal yang penting yang sama-sama tidak boleh kita abaikan. Hanya menekankan salah satu saja di antara keduanya akan berakibat fatal bagi kita ya. Nah, satu merupakan sisinya Allah, bagiannya Allah, urusannya Allah yang tidak boleh kita ganggu gugat, yang harus kita yakini dan kita percayai. Tapi di sisi lain yang merupakan
iman itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang berdosa. Ya harus beriman kepada Kristus supaya diselamatkan. Kedua sisi ini ya, kedaulatan Allah, kasih karunia Allah, penetapan Allah ataupun predestinasi itu tidak boleh mengabaikan sisi tanggung jawab manusia. Keduanya diajarkan oleh kitab suci dan harus kita percayai. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan. Ternyata pembicara dalam video tersebut menurut saya adalah seorang yang fatalis ya. Kenapa? Karena dia terlalu menekankan sisi kasih karunia Allah, kedaulatan Allah, tapi dia mengabaikan sisi lainnya itu iman yang merupakan tanggung jawab manusia. Ya. Menurut saya dia seorang fatalis yang percaya kepada nasib takdirnya Tuhan dan kemudian berserah kepada nasib itu sendiri, takdir Tuhan itu sendiri tanpa melakukan apapun ya. Dia merupakan seorang yang menganut ajaran fatalisme menurut saya. Bahwa Alkitab memang mengajarkan kasih karunia Allah, ya oke, setuju, sepakat. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan sisi lain, yaitu tanggung jawab manusia yang merupakan aspek manusia, sisi manusia yang bertanggung jawab untuk beriman. Nah karena pembicara ini adalah seorang Calvinis ya, Calvinisme. Nah, saya mengutip seorang Calvinis ya, yang berbicara tentang kedua hal ini, yaitu kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab manusia. Dia adalah Arthur Wapping ya, ini dalam bukunya Kedaulatan Allah, The Suffering of God. Dia mengatakan begini. Di bagian pendahuluan, dua hal yang tidak dipertentangkan adalah Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Kami akui bahwa ada bahaya yang mungkin timbul karena sikap terlalu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sikap menekankan kedaulatan Allah tanpa dilengkapi dengan penegasan tentang tanggung jawab manusia akan cenderung menjadi fatalisme. Sebaliknya terlalu memfokuskan perhatian pada tanggung jawab manusia sehingga mengabaikan kedaulatan Allah berarti meninggikan ciptaan dan merendahkan Sang Pencipta. Jadi jelas sekali ya, terlalu menekankan kasih karunia menyebabkan kita menjadi seorang yang fatalisme, yang berserah kepada takdir. Tapi kalau kita terlalu menekankan tanggung jawab, itu menyebabkan kita meninggikan manusianya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Keduanya harus kita tekankan bersama-sama dan tidak boleh kita pisah-pisahkan. Oke, dan karena itu saya tidak sepakat dengan pemateri dalam video tersebut. Demikian tanggapan saya.